Anak dengan kebutuhan khusus. Firda Aufa Nurfadilah, Neva Salwa Najla, Rena Sofiatul Lailiyah, Ngaila Azizah. Anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti autisme dan ADHD. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor biologis penyebab yang berkaitan langsung dengan kondisi fisik dan medis anak. Faktor ini dapat terjadi sejak masa kehamilan, saat kelahiran, maupun setelah lahir. Contohnya adalah kelainan genetik, gangguan perkembangan otak, seperti brain injury, kerusakan sistem saraf, serta gangguan pada organ tubuh tertentu. Faktor biologis ini dapat menyebabkan anak mengalami keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, maupun gangguan intelektual seperti tunagrahita. Dalam konteks ini, gangguan biologis sangat memengaruhi fungsi dasar tubuh dan perkembangan anak secara keseluruhan. Faktor psikologis berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan perilaku anak. Anak berkebutuhan khusus sering menunjukkan gangguan dalam aspek emosi, perilaku, komunikasi, dan kemampuan belajar. Misalnya pada anak dengan autisme atau ADHD, terdapat gangguan dalam kemampuan berinteraksi sosial, mengendalikan emosi, serta memahami dan mengekspresikan bahasa. Faktor psikologis ini menyebabkan anak mengalami hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aktivitas belajar, meskipun secara fisik terlihat normal. Faktor sosiokultural berhubungan dengan lingkungan sosial dan budaya tempat anak tumbuh dan berkembang. Anak berkebutuhan khusus dipandang sebagai anak yang memiliki perilaku dan kemampuan yang berbeda dari anak pada umumnya, sehingga seringkali kurang mendapatkan penerimaan sosial, stimulasi yang tepat, dan layanan yang sesuai. Lingkungan keluarga, pola asuh, kurangnya pemahaman masyarakat, serta minimnya akses pendidikan yang inklusif dapat memperparah kondisi anak dan menghambat perkembangan optimalnya. Oleh karena itu, faktor sosial dan budaya memiliki peran penting dalam memperkuat atau memperlemah dampak dari faktor biologis dan psikologis. Klasifikasi berdasarkan jenis kelainan. Gangguan sensorik, tunanetra, gangguan penglihatan, sebagian atau total. Tunarungu, gangguan pendengaran, sebagian atau total. Gangguan fisik, motorik, tunadaksa, kelainan fisik menetap pada anggota gerak. Cerebral palsy, gangguan gerakan dan postur tubuh akibat kerusakan otak. Kesulitan belajar spesifik, sulit membaca, disleksia, menulis, disgrafia, atau berhitung, diskalkulia. Gangguan intelektual, tunagrahita, perkembangan mental terhambat, ringan, sedang, berat. Slow learner, kapasitas belajar sedikit di bawah rata-rata. Gangguan emosi dan perilaku, tunalaras, kesulitan penyesuaian diri dengan lingkungan karena masalah emosi. ADHD, GPPH, gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Autisme, ASD, gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku repetitif. Anak berbakat dan cerdas luar biasa, gifted, memiliki potensi intelektual sangat tinggi. Gangguan ganda, multiple disabilities, mengalami 2 atau lebih gangguan secara bersamaan. Ciri umum, perkembangan, terlambat bicara, tidak mengoceh di usia 12 bulan, terlambat jalan, kesulitan menggenggam, atau tidak meniru ekspresi wajah, suara pada usia seharusnya. Belajar dan kognitif, kesulitan memahami instruksi, butuh waktu lebih lama untuk belajar, atau menunjukkan minat terbatas pada permainan tertentu. Perilaku dan emosi, sering tantrum, hiperaktif, tidak bisa diam, berlari tidak biasa, mudah marah, atau perilaku berulang seperti mengepakkan tangan, stereotipik. Sosial dan komunikasi, tidak menanggapi panggilan, kesulitan memulai atau mempertahankan percakapan, tidak menunjukkan minat pada orang lain, atau sulit memahami isyarat sosial. Sensorik, sangat sensitif terhadap suara, cahaya, atau tekstur tertentu, atau sebaliknya, tampak kurang peka. Anak dengan korban pemerkosaan, kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child Prostitution in Asia Tourism, ECPAT, internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua di mana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan, bahkan tekanan. Etiologi faktor intern, faktor kejiwaan, faktor biologis, faktor moral, faktor eksternal, faktor sosial budaya, faktor ekonomi, faktor media massa, faktor dari sisi korban, faktor kelalaian orang tua, faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, faktor ekonomi. Tanda dan gejala: A. Perubahan perilaku mendadak, bahagia kemudian depresi, sosial menarik diri. B. Perilaku ekstrim, lebih agresif atau pasif, sensitif, mudah marah. C. Gangguan tidur, sulit tidur, mimpi buruk, takut tidur sendiri. D. Perilaku regresif, mengompol, mengisap jempol. Epsilon, perilaku antisosial, nakal, merusak, mengganggu orang atau hewan. Lanjutannya, F. Perilaku menghindar, takut orang tertentu, membolos, kabur dari rumah. G. Perilaku seksual tidak sesuai usia, ucapan, tindakan porno, perilaku seduktif. H. Penyalahgunaan nafsa, alkohol, obat terlarang. H. Melukai diri sendiri, gangguan makan, perilaku berisiko, percobaan bunuh diri. Anak korban KEDRT.
Apa itu KDRT? KDRT pada anak adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dapat dimaknai sebagai bentuk penganiayaan secara fisik, emosional, seksual, serta berbagai bentuk lainnya seperti pengabaian, salah asuh, yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga lain yang dekat dengan anak. WHO Regional Europe, 2007, dalam Ainika, 2020. Faktor risiko terjadinya KDRT pada anak dan usia muda diadaptasi dari Victorian Government Maram, 2022, sebagai berikut. 1. Anak terdampak kekerasan keluarga dan berada di bawah kontrol orang dewasa. 2. Risiko bahaya meningkat jika anak dijadikan target kekerasan. 3. Paparan kekerasan langsung berupa kontrol dan pemaksaan terhadap anak. 4. Dampak serius pada anak, yaitu gangguan perkembangan dan kesejahteraan emosional. Dampak KDRT pada anak. Geles, 2004, Kadir dan Handayaningsih, 2020, menyebutkan dampak kekerasan pada anak sebagai berikut. 1. Cacat tubuh permanen. 2. Kegagalan belajar. 3. Gangguan emosional. 4. Konsep diri yang buruk. 5. Menarik diri dari lingkungan. 6. Agresif. 7. Menjadi pengguna obat-obatan terlarang. 8. Kematian. 9. Menjadi perilaku tindak kekerasan ketika dewasa. Terima kasih, see you guys.